Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Caila Ramaulia, lalu ada Intan Rizky Meiliana, ada Ratu Ira Amelia, ada Monica Aprilia Hasan, ada Gemma Reksa Maulana Ibrahim, lalu ada Gilang Satria, dan ada Fadil Rahman. Di sini kami akan menyampaikan mengenai manfaat pajak, tapi sebelum kita tahu apa aja sih manfaat pajak, kita terlebih dahulu membahas mengenai definisi pajak. Jadi pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan yang dapat memaksa berdasarkan peraturan undang-undang dan tidak akan mendapat imbalan secara langsung serta digunakan demi kepentingan negara. Setelah kita tahu apa itu definisi pajak, maka selanjutnya kita akan membahas dan mendalami mengenai manfaat pajak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke manfaat pajak bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pajak ini sangat berperan bagi pembangunan negara dan juga masyarakat. Pajak sendiri digunakan untuk membangun banyak sekali fasilitas publik loh. Nah, pajak ini dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi pajak ini sangat penting sehingga kita sebagai wajib pajak ini harus mematuhi dalam membayar pajak. Nah, manfaat pajak bagi masyarakat yang pertama yaitu ada di sektor fasilitas umum dan juga infrastruktur. Pembangunan jalan, pembuatan jembatan, sekolah, tol, bahkan hingga rumah ibadah merupakan beberapa jenis fasilitas dan infrastruktur yang dibangun dari alokasi dana penerimaan pajak. Selain itu, fasilitas pendidikan seperti pembangunan sekolah, lalu program-program pemerintah di sektor pendidikan lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar, beasiswa bidik misi, biaya operasional sekolah merupakan deretan manfaat pajak dari sektor pendidikan. Yang kedua, ada manfaat pajak bagi masyarakat di bidang transportasi umum. Tersedianya fasilitas angkutan umum di setiap wilayah juga merupakan manfaat membayar pajak loh. Pemerintah menyediakan fasilitas angkutan umum yang mudah, nyaman, baik, serta harga yang terjangkau untuk masyarakat guna mengatasi kemacetan dan juga masalah terkait angkutan umum lainnya. Manfaat pajak yang ketiga itu ada di bidang kesehatan. Nah, sebagian penerimaan pajak ini dialokasikan pada bidang kesehatan juga loh, seperti pembangunan rumah sakit, pengadaan fasilitas rumah sakit, dan lain-lain. Selain itu, membayar pajak juga berguna untuk meningkatkan pelayanan dan juga mutu rumah sakit, serta pembiayaan JKN atau KIS bagi peserta penerima bantuan iuran. Manfaat pajak bagi masyarakat yang keempat itu ada di bidang keamanan dan ketertiban, yang mana kita bisa merasakan keamanan dan ketertiban. Dana penerimaan pajak ini digunakan untuk pengadaan senjata ataupun kendaraan tempur, serta melakukan modernisasi di segala aspek keamanan darat, air, hingga udara. Nah, itu tadi 4 manfaat pajak bagi masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui manfaat pajak, semoga kita sebagai wajib pajak dapat membayar pajak dengan patuh dan juga rutin. Fungsi pajak bagi pembangunan negara. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh dari fungsi pajak ini antara lain menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur. Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya yaitu melindungi produk dalam negeri dan pemerintah menetapkan bea cukai yang tinggi bagi produk luar negeri. Adanya kebijakan pajak dapat mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga. Hal ini membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil. Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Fungsi pajak yang satu ini dapat dilakukan melalui mengatur jumlah peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, fungsi retribusi pendapatan.
Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusi pendapatan masyarakat secara merata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat pajak bagi pengusaha. Tanpa disadari, sebenarnya pajak ini memiliki banyak manfaat bagi pengusaha. Beberapa di antaranya bahkan bisa meningkatkan profesionalitas pengusaha tersebut. Berikut manfaat pajak bagi pengusaha yang perlu kami ketahui. Yang pertama, menunjukkan kredibilitas perusahaan. Membayar pajak dapat menunjukkan kredibilitas suatu perusahaan tersebut. Perusahaan dengan kredibilitas yang baik pasti rutin membayar pajak tepat pada waktunya, baik setiap bulan maupun setiap tahunnya. Perusahaan tentu tidak ingin jika namanya masuk ke daftar list hitam petugas pajak karena tidak taat membayar pajak. Yang kedua, menunjukkan sehatnya keuangan perusahaan. Membayar pajak dapat menunjukkan sehatnya keuangan perusahaan tersebut. Keuangan yang sehat tentu menjadi salah satu kunci suksesnya suatu perusahaan. Perusahaan dengan keuangan yang sehat tentu akan menghindarkan keterlambatan membayar pajak karena itu justru merugikan. Yang ketiga, terlihat lebih profesional. Perusahaan akan lebih terlihat profesional di mata distributor maupun konsumennya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang taat membayar pajak pasti memiliki nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut dengan NPWP. NPWP menjadi salah satu bagian terpenting dalam kerjasama atau surat kerja sama kontrak dengan konsumen maupun distributor. Perusahaan tentu akan terlihat tidak profesional jika tidak memiliki NPWP. Yang keempat, mendapatkan pinjaman lebih mudah. Memiliki kartu NPWP juga bermanfaat dalam hal pinjam-meminjam dengan bank. Pihak bank akan menganggap bahwa kita adalah pelaku bisnis profesional karena kita memiliki kartu NPWP khusus untuk bisnis. Dengan adanya kemudahan pinjam dari bank ini, tentu akan mengembangkan perusahaan akan menjadi lebih mudah. Yang kelima, keuntungan pengusaha domestik akan berlipat-lipat. Mengapa? Barang-barang impor yang dikenakan pajak tinggi oleh pemerintah akan bertujuan agar produksi dalam negeri mampu bersaing di pasaran luar. Pemerintah dapat mengenakan PPN BPM atau pajak penjualan atas barang mewah terhadap produk-produk mewah impor. Pajak yang dibayar oleh pengimpor itu akan meredam neraca perdagangan dan jumlah barangnya akan berkurang. Dengan demikian, pengusaha dapat memajukan bisnisnya dan bersaing dengan barang-barang impor lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Satria Hedova dengan NIM 666121090 dari kelas 2C. Saya akan menjelaskan manfaat pajak. Salah satu manfaat pajak adalah sumber pendapatan pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan layanan publik lainnya. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga stabilitas ekonomi, menyediakan layanan publik, dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk berbagai kepentingan publik seperti memperbaiki infrastruktur, jalan dan jembatan, memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan bantuan sosial bagi yang membutuhkan, dan mengembangkan sektor ekonomi. Dengan demikian, pajak berperan dalam membangun dan menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pajak juga membantu menjaga stabilitas ekonomi negara dengan mengatur distribusi pendapatan. Pajak progresif yang mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi dari pendapatan yang lebih tinggi dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan mengatasi ketimpangan ekonomi. Melalui sistem pajak yang adil dan efisien, pemerintah dapat mempromosikan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat. Sekian manfaat pajak yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tadi nih kalau kita dengerin teman-teman yang lain kan juga sudah menjelaskan tuh apa saja sih apa sih pajak itu, apa sih manfaat pajak bagi masyarakat, apa saja bagi perusahaan, kemudian juga apa manfaatnya bagi negara. Terus sekarang kita tadi kan sudah menjelaskan gitu secara gambaran besar ya, tapi mungkin masih banyak nih teman-teman yang bingung. Jadi, apa sih yang bisa kita benar-benar merasakan langsung pajak itu? Oke. Perkenalkan nama saya Gita Digemar Maulana Ibrahim ya. Eee, salah satu contoh paling gampangnya adalah, atau yang contoh yang bisa dirasakan oleh hampir, semua orang adalah tentang infrastruktur jalan. Nah, jalan di sini tentunya memang, kebutuhan masyarakat untuk bermobilitas itu kan sangat tinggi. Perpindahan dari A ke B, baik mau sedang bekerja, menempuh pendidikan dan lain-lain. Nah, dengan ada pajak ini sendiri, teman-teman, tentunya pemerintah bisa melakukan banyak hal, mungkin pelebaran jalan supaya jalannya makin luas, kemudian juga perbaikan jalan karena tidak mungkin eh, jalan ini bisa kuat atau awet tanpa adanya perawatan. Kemudian juga adanya mungkin menambah ruas jalan nih, seperti yang ada di jalan raya eh, Pantura gitu mungkin. Tadinya hanya satu yang ke arah ke barat maupun yang ke arah ke timur satu. Akhirnya dipelebar tuh jadi 3 atau jadi 4 atau jadi bahkan lebih. Kemudian juga untuk para itu contoh paling yang bisa kita rasakan. Mungkin ada satu lagi yaitu jalan tol. Nah, jalan tol ini memang belum bisa, misalnya para pengguna motor memang tidak bisa merasakan ya. Tapi dengan jalan tol ini akan mempermudah masyarakat untuk perpindahan dari kota A maupun ke kota B. Kita kilas balik. Zaman dulu mungkin atau paling gampangnya contoh sendiri di daerah Provinsi Banten itu adanya akses jalan eh, Rangkas Bitung, jalan tol Rangkas Bitung menuju Serang maupun menuju Tangerang. Nah, jalan tol itu sendiri dibangun adalah untuk memangkas waktu tempuh yang biasa orang lakukan mungkin sekitar 3 sampai 4 jam atau dari Serang ke Rangkas ataupun Rangkas ke Serang 3 jam atau 2 sampai 4 jam lebih gitu. Nah, untuk hal ini pemerintah membangun jalan tol karena untuk memotong waktu tempuh tersebut. Mungkin sekarang dari Serang ke Rangkas hanya membutuhkan waktu 1 jam. Ataupun ke Tangerang tidak perlu harus ke Serang dulu, kemudian langsung ke Serang dulu, kemudian naik ke tol itu dari Serang menuju Tangerang. Nah, kalau sekarang pemerintah membangun itu adalah untuk dari orang daerah Kabupaten Lebak itu bisa langsung ke Tangerang ataupun mau ke Serang gitu, rekan-rekan sekalian. Itulah cara pajak bekerja atau cara cara gimana masyarakat bisa merasakan pajak itu sendiri. Kemudian tadi yang pajak itu sangat banyak sekali sebenarnya mungkin yang akan selanjutnya dibahas oleh rekan-rekan saya lainnya. Oke, sekian dari saya. Oke, langsung ke rekan saya yang terakhir. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya itu implementasi manfaat pajak dalam pelayanan kesehatan. Implementasi pajak dalam pelayanan kesehatan dapat melibatkan beberapa aspek. Antara lain, yang pertama, yaitu pendanaan fasilitas kesehatan. Pemerintah menggunakan penggunaan pendapatan pajak untuk membangun, memperluas, dan memelihara fasilitas kesehatan publik seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan juga klinik.
Selanjutnya, yang kedua, yaitu penyediaan obat-obatan dan peralatan medis. Pajak dapat digunakan untuk memastikan ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis yang diperlukan dalam peralatan kesehatan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu program imunisasi. Dalam program imunisasi ini, pajak dapat dialokasikan untuk mendukung program imunisasi dan pencegahan penyakit. Pemerintah dapat menggunakan pendapatan pajak untuk memberikan vaksin secara gratis dan subsidi kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia. Yang keempat, yaitu program kesehatan masyarakat. Pendapatan pajak juga dapat digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Pajak dapat dialokasikan untuk mendukung program edukasi kesehatan, kampanye anti merokok, program gaya hidup sehat, dan program penanggulangan masalah kesehatan masyarakat seperti obesitas, HIV atau AIDS, atau penyakit menular lainnya. Yang kelima, yaitu subsidi atau bantuan akses kesehatan. Pemerintah dapat menggunakan pendapatan pajak untuk memberikan subsidi atau bantuan akses kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan yang terakhir, untuk penelitian dan pengembangan, pajak juga dapat dialokasikan untuk mendukung penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Pemerintah dapat menggunakan pendapatan pajak untuk membiayai riset medis, pengembangan teknologi kesehatan, dan penelitian tentang penyakit menular, obat-obatan, atau terapi baru yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.